Assalamualaikum teman-teman. Hai, kembali lagi bersama aku Nendri Yustika. Di video kali ini kita akan belajar bareng lagi tentang suatu penyakit yang paling banyak diderita oleh wanita. Dan lumayan menakutkan sih. Tapi walaupun menakutkan, kita harus kudu dan wajib tahu dulu dong, biar bisa lebih waspada. Oke, yang mau kita bahas hari ini adalah tentang kanker payudara atau yang sering disebut dengan karsinoma mamae. Kalau kanker payudara itu bahasa Indonesianya, sedangkan kalau karsinoma mamae merupakan bahasa medisnya. Nah, definisi dari kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara dan merupakan penyakit yang paling ditakuti oleh kaum wanita ya teman-teman. Berdasarkan penelitian terakhir, kaum pria juga bisa terkenal teman-teman, walaupun masih sangat jarang terjadi. Nah, langsung saja nih, yang pertama kita akan bahas adalah epidemiologi atau penyebaran dari kanker payudara. Kita lihat penyebaran di dunia dulu ya. Di dunia itu, Eropa Utara dan Amerika Utara memiliki insidensi tertinggi tentang kanker payudara ini. Kemudian, untuk Eropa Selatan dan Amerika Selatan memiliki insidensi kanker payudara dengan golongan sedang. Kemudian, untuk daerah Asia dan Afrika memiliki insidensi kanker payudara golongan rendah. Untuk penyebaran di Indonesia sendiri, kanker payudara merupakan urutan kedua setelah kanker mulut rahim. Dan rata-rata 10 dari 100.000 wanita di Indonesia menderita kanker payudara loh teman-teman. Dan kanker payudara ini termasuk jarang pada umur sebelum 20 tahun loh teman-teman. Dan tidak biasa pada umur sebelum 30 tahun. Akan tetapi, insidensi kanker payudara ini meningkat dengan cepat pada usia 30 tahun dengan medium IQ 60 tahun teman-teman. Jadi jarak antara 30 sampai 60 tahun itu rentan ya teman-teman. Setelah membahas penyebarannya, sekarang kita akan membahas tentang anatomi payudara normal. Jadi payudara itu terdiri dari nipple atau puting susu, kemudian ada juga areola dan payudara itu sendiri teman-teman. Nah, kalau puting atau nipple pasti udah tahu semua kan. Nah, untuk areola ini dia itu merupakan daerah berwarna gelap yang mengelilingi puting susu atau puting payudara teman-teman. Pada area areola ini terdapat kelenjar-kelenjar kecil yang disebut kelenjar Montgomery yang menghasilkan cairan berminyak untuk menjaga kesehatan kulit di sekitar payudara. Itu kan tadi bagian luarnya teman-teman ya. Sekarang kita akan bahas bagian dalamnya. Nah, pada anatomi bagian dalamnya ini kalian bisa lihat namanya alveoli. Nah, alveoli ini merupakan kantong atau pabrik penghasil ASI yang jumlahnya jutaan teman-teman. Nah, hormon prolaktin lah yang mempengaruhi si sel alveoli ini untuk menghasilkan ASI. Intinya alveoli ini ya pabriknya ya teman-teman. Kemudian ada namanya ductus lactiferus. Itu tulisannya yang paling bawah ya teman-teman. Nah, ductus lactiferus ini merupakan saluran kecil yang berfungsi menyalurkan ASI dari alveoli atau pabrik si ASI tadi ke sinus lactiferus atau nama lainnya yaitu ampula, atau yang lebih gampangnya yaitu gudang penyimpan ASI teman-teman. Nah, untuk sinus lactiferus kalian bisa lihat di panah yang menunjukkan angka nomor 2. Jadi sinus lactiferus ini berfungsi untuk saluran ASI teman-teman. Dia ini saluran ASI yang melebar dan membentuk kantong teman-teman yang di sekitar areola yang berfungsi untuk menyimpan si ASI. Kalian pasti pernah lihat kan yang di sekitar areola terus ada kantong kecil-kecil. Nah, itulah yang namanya
sinus lactiferus. Kemudian ada lubang puting ya teman-teman ya. Pasti udah pada tahu semua nih untuk menyalurkan ASI dari si penampungnya ke mulut si bayi. Kemudian ada jaringan lemak dan penyangga. Jaringan lemak ini terdapat di sekeliling alveoli dan ductus lactiferus teman-teman. Nah, jaringan lemak dan penyangga inilah yang menentukan besar kecilnya ukuran payudara. Akan tetapi, kalian tenang aja, payudara yang besar atau yang kecil itu mempunyai alveoli dan sinus lactiferus yang sama, sehingga dapat menghasilkan ASI yang sama banyak juga teman-teman. Kalian masih bingung nggak letak dari alveoli itu? Jadi letak dari alveoli itu di lobus itu loh teman-teman. Jadi alveoli bentuk lobus itu teman-teman. Sekarang kita udah tahu kan anatomi payudara normal. Jadi nanti kita gampang taunya letak si karsinoma atau kanker payudara itu. Kemudian batas atas dari payudara itu sendiri adalah os costae atau tulang iga kedua dan ketiga teman-teman. Sedangkan untuk batas inferior atau bawahnya itu os costae atau tulang iga keempat dan ketujuh teman-teman. Antara itu ya. Sedangkan untuk batas tengah atau medialnya itu pinggir sternum. Pinggir sternum itu maksudnya yang tulang di tengah-tengah dada kita itu loh teman-teman. Kalian bisa lihat juga kan di gambar. Kemudian sekarang kalau batas lateralnya atau sampingnya itu dia itu sampai garis payudara sendiri teman-teman, atau garis ketiak kita yang paling depan ya teman-teman ya. Kita mulai dari masa pubertas. Nah, pada masa pubertas ini ductus lactiferusnya berkembang teman-teman. Nah, ductus lactiferus itu kan saluran kecil yang berfungsi menyalurkan ASI itu ya teman-teman ya, dari pabrik ke penampungnya tadi. Kemudian pada saat menstruasi payudara menjadi lebih besar teman-teman. Selain lebih besar, dia itu saat menjelang menstruasi payudara akan terasa tegang dan nyeri tuh ya teman-teman ya. Kemudian saat hamil dan menyusui, payudara menjadi lebih besar ya teman-teman ya, karena epitel ductus lobus dan epitel ductus alveolusnya berproliferasi dan tumbuhlah ductus baru teman-teman. Jadi payudaranya semakin membesar pada saat hamil dan menyusui. Nah, itulah tadi fisiologi atau keadaan normal pada payudara kita ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian yang mengalami seperti itu, jangan khawatir karena itu normal banget. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang epidemiologi atau penyebaran dari kanker payudara, kemudian anatomi normal payudara bagaimana, kemudian fisiologi atau kerja normalnya payudara bagaimana. Nah, sekarang kita selanjutnya akan membahas tentang gejala klinis atau gejala-gejala yang ditimbulkan dari orang yang menderita kanker payudara. Gejalanya ini kan banyak banget ya teman-teman ya. Akan tetapi yang perlu kita ingat, tidak semua gejala ini diderita oleh satu orang penderita kanker payudara itu teman-teman, melainkan hanya beberapa dan bisa random gitu loh teman-teman. Kalau misalnya ini berarti yang ini enggak, bisa jadi semuanya juga sih bisa gitu. Gejala yang pertama adalah terdapat benjolan atau pembesaran di sekitar payudara nih teman-teman. Benjolannya itu keras terfiksasi ya teman-teman ya. Nah, apabila benjolan itu kanker, nah awalnya itu biasanya benjolan itu pada satu payudara aja, tidak dua-duanya teman-teman. Dan juga kadang benjolan itu tidak nyeri. Dan ukuran benjolannya itu bisa ukurannya kecil sampai sedang ya teman-teman. Kemudian gejala yang kedua adalah perubahan ukuran dan bentuk payudara. Kemudian yang ketiga adalah terdapat kerutan pada kulit payudara. Kemudian yang keempat adalah keluarnya cairan di puting secara tiba-tiba, baik itu cairan darah maupun cairan bening ya teman-teman ya. Kemudian gejala selanjutnya yang dapat terjadi adalah nyeri pada payudara yang tak kunjung hilang di bagian tertentu ya teman-teman ya.
Bisa juga timbul gejala puting masuk ke dalam dan terasa sakit teman-teman. Atau nama lainnya retraksi pada puting. Selanjutnya terdapat juga gejala umum seperti badan lemah, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, dan demam yang tak kunjung sembuh. Atau bisa juga timbul gejala pada stadium lanjut seperti benjolan melekat pada dinding dada maupun kulit teman-teman. Kemudian bisa muncul bengkak dan bisul yang tak kunjung sembuh pada bagian payudara teman-teman. Kemudian bisa juga tampak kulit seperti kulit jeruk dan ada kerutan pada kulit payudara ya teman-teman ya. Kemudian gejala yang terakhir adalah jika timbul atau ada luka di payudara, maka luka tersebut akan sulit sembuh teman-teman. Kira-kira rangkuman gejalanya seperti pada gambar ini ya teman-teman ya. Setelah tahu gejalanya, kita pasti bertanya-tanya kan, apa sih penyebab dari kanker payudara ini? Jadi kanker payudara ini belum ada penyebab spesifiknya teman-teman, atau belum ada penyebab pastinya gitu. Kemudian siapa saja sih yang beresiko terkena kanker payudara ini? Atau apa aja sih faktor resiko dari kanker payudara ini? Nah, kita akan membahasnya di next video, di part 2 atau part selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga share ke orang-orang tercinta kalian untuk mendukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.